Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Silmi Adila Anwar dari Fakultas Agama Islam Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir. Di sini saya akan mempresentasikan rangkuman Ulumul Quran yang ada 8 materi yang dibimbing oleh Dr. Haji Ahmad Alim LC MA. Adapun materi Ulumul Quran, yang pertama pengantar ilmu Al-Quran, yang kedua Al-Quran sebagai kitab wahyu, 3 asbabun nuzul, 4 naskh dan mansukh, 5 muhkam dan mutasyabih, 6 struktur bahasa Arab, 7 al-amsal fil Quran, 8 i'jaz Al-Quran. Baiklah, adapun materi yang pertama yaitu pengantar ilmu Al-Quran. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baiknya kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya. Al-Quran adalah sumber hukum Islam yang pertama yang menjadi dasar dan pedoman hidup bagi manusia. Sehingga kita hendaknya harus dapat memahami tentang kandungan di dalamnya Al-Quran dengan huruf-hurufnya, bab-babnya, ayat-ayatnya, dan surat-suratnya mengandung hikmah, pedoman, anjuran dan larangan, dan lain sebagainya bagi umat manusia yang senantiasa harus dikaji dan ditelaah agar mendapatkan hidayah, rahmah, dan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril sebagai mukjizat. Al-Quran adalah sumber ilmu bagi kaum muslimin yang merupakan dasar-dasar hukum dan pedoman yang mencangkup segala hal. Baik, lanjut ke materi yang kedua, Al-Quran sebagai kitab wahyu. Al-Quran sebagai kitab suci merupakan wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan kepada umat manusia sebagai pedoman dan pandangan hidup dalam kebahagiaan dan keridhaan Allah di dunia akhirat. Konsep wahyu Al-Quran dalam pandangan Islam merupakan satu hal yang transenden dalam internal waktu selama 14 abad ke belakang. Tidak ada satu rasul yang diutus setelah Nabi Muhammad SAW. Maka, dalam memahami fenomena wahyu, kita merujuk kepada laporan otentik dari Rasulullah. Hal ini diperkuat oleh dalil nakli dari Al-Quran tentang tugas Rasulullah SAW untuk menjelaskan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar manusia berfikir. Quran Surah An-Nahl ayat 44. Baiklah, materi yang ketiga adalah nasikh dan mansukh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ma nansakh min ayatin aw nusiha na'ti bi khairim minha aw mithliha. Alam ta'lam annallaha 'ala kulli syai'in qadir." Yang artinya, ayat yang kami nasikh dalam kurung batalkan atau kami jadikan manusia lupa padanya, pasti kami ganti dengan yang lebih baik atau yang sebanding dengannya. Apakah engkau tidak mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu? Quran Surah Al-Baqarah ayat 106. Pengertian nasikh dan mansukh. Nasikh secara bahasa disebutkan oleh As-Suyuti dalam Al-Itqan, yaitu at-tabdil menggantikan, al-izalah menghapus, at-tahwil mengalihkan, an-naqli memindahkan. Nasikh secara istilah adalah jika ada hukum syar'i yang datang terlebih dan dengan tujuan nasikh kemudian diganti dengan hukum syar'i yang baru kemaslahatan, meringankan dan menjelaskan. Adapun mansukh adalah hukum yang diganti atau hukum terdahulu dibatalkan, dihapus dan digantikan. Itu dinamakan mansukh. Jadi, mansukh itu adalah hukum yang diganti atau dihapus. Macam-macam nasikh. Yang pertama, nasikh ila badali musawa, yaitu Allah mengganti satu hukum diganti dengan yang setara. Contoh, dulu kiblat itu ke arah Masjidil Haram, lalu dipindah ke Baitullah Ka'bah. Kiblat sehidup semati. Yang kedua, an-nasikh ila badali akhaf.
nasakh kepada hukum yang lebih ringan, mengganti hukum yang asalnya berat menjadi ringan. Contoh, pada surah Al-Baqarah ayat 187 tentang berhubungan suami istri di bulan Ramadan pada malam hari, yang tadinya dibatasi dari maghrib sampai isya menjadi maghrib sampai waktu fajar. Yang ketiga, an-nasakh ila badali athqal. Contoh, minuman khamar, narkoba. Dulu ini semua hanya ditegur karena ini semua tabiat Yahudi. Jadi dulu minum khamar dilarang pada saat sholat saja. Kemudian hukum ini diberatkan. Ada pada Al-Quran, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara, yaitu ayat yang menjelaskan bahwa khamar itu benar-benar diharamkan. Baik, yang keempat adalah an-nasakh ila ghairi badal, hukum yang dihilangkan, berat atau ringan namun tidak ada pengganti. Contoh, dulu jika ingin bertemu atau berbisik kepada Nabi itu harus bersedekah. Namun sekarang hukum itu dihapuskan dan tidak ada gantinya. Adapun syarat-syarat nasakh. 1. Hukum yang dihapuskan adalah hukum syara. 2. Dalil yang menghapuskan hukum yang lama itu mestilah hukum yang ingin dimansuhkan. 3. Perkara yang dimansuhkan hukumnya mestilah tidak terikat pada masa-masa tertentu. Baiklah, materi selanjutnya adalah materi yang keempat, muhkam dan mutasyabihat dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Artinya, inilah kitab yang ayat-ayatnya telah disusun dengan rapi, kemudian dijelaskan secara terperinci dan diturunkan dari sisi Allah yang maha bijaksana lagi maha teliti. Quran Surah Hud ayat 1. Baik, pengertian muhkamat dan mutasyabihat. Muhkamat. Ayat muhkamat berarti ayat Al-Quran yang jelas. Menurut bahasa, hakama yuhkimu. Muhkam berasal dari kata yang berarti memutuskan dua hal. Muhkam menurut istilah artinya suatu ungkapan yang dimaksud makna lahirnya tidak mungkin diganti atau diubah. Jelas akan maknanya, jelas haramnya, dan jelas halalnya. Adapun mutasyabihat, yaitu sebagai lawan dari kata muhkam, yaitu ayat-ayat Al-Quran yang mengandung kesamaan dan kepelikan dalam memahaminya. Allah menurunkan ayat-ayat mutasyabihat untuk menunjukkan kebesarannya dan menunjukkan kepada manusia untuk berfikir dan mengungkap rahasianya. Baik, menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ayat-ayat muhkamat adalah menjelaskan apa yang dihalalkan dan apa yang diharamkan, yang belum dibatalkan dan harus diimplementasikan. Sedangkan mutasyabihat adalah ayat-ayat yang mengandung huruf terpisah, seperti huruf muqatta'ah, alif, lam, mim, shad, dan lain-lain yang terdapat pada awal surat. Baiklah, kita lanjut ke materi yang kelima, yaitu struktur bahasa Arab dalam nas Al-Quran. Al-Quran ialah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi sumber hukum bagi umat Islam. As-Sunnah. As-Sunnah pula ialah segala apa yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW dari segi perkataan, perbuatan, sifat, tingkah laku, perjalanan hidup, dan pengakuan atau takrir. Keduanya adalah dua sumber utama untuk mengeluarkan hukum dan kedua-duanya pula menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa pengantar yang mencangkup seluruh lafaz. Oleh karenanya, untuk mengeluarkan hukum mestilah memahami dengan sempurna setiap lafaznya. Allah berfirman, Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyal la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami menurunkan kitab suci berupa Al-Quran berbahasa Arab agar kamu mengerti. Quran Surah Yusuf ayat 2. Selanjutnya, ungkapan dalam bahasa Arab dan klasifikasinya. 1. Ayat fasib Al-Khobar dan ayat aktif Al-Insya. Pengertian ayat pasif
Al-khobar dalam bahasa balaghah ialah ayat berita yang boleh jadi membawa maksud kebenaran dan penipuan pada zatnya. Contoh, manusia itu apabila bersatu umpama gigi-gigi diberus dan membawa maksud kebenaran, manakala kuda itu lebih laju daripada kapal terbang dan membawa maksud penipuan. Namun, ayat pasif Al-Quran dalam Al-Quran ialah ayat berita. Contoh, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada surah At-Takasur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kamu telah dilalaikan daripada mengerjakan amal bakti oleh perbuatan berlomba-lomba untuk mendapat dengan sebanyak-banyaknya harta benda, anak pihak, pangkat, dan pengaruh. Quran Surah At-Takasur ayat 1-2. Selanjutnya, perintah Al-Amr. Pengertian Al-Amr, ia adalah tuntutan melakukan sesuatu dengan sigoh yang menunjukkan perintah dari yang lebih tinggi kedudukannya kepada yang lebih rendah di bawahnya. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh ulama usul. Al-amru wa talibul amal minal a'la ilal adan. Al-amru ialah tuntutan untuk melakukan suatu perbuatan dari yang lebih tinggi kedudukannya ke yang lebih rendah kepada yang lebih tinggi kedudukannya. Dalam hal ini adalah Allah atau Rasulnya, dan yang lebih rendah kedudukannya adalah manusia atau mukhalaf. Jadi, amar adalah perintah Allah yang harus dilakukan oleh mukhalaf pada sesuatu yang diperintahkan untuk mengerjakannya. Sigoh al-amr, penggunaan isim fi'il amr. Contoh firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kamu. Quran Surah Al-Maidah ayat 105. Kata-kata yang mengandung makna suruh atau perintah, wajib dan fardu seperti pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah menyuruh kalian menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Quran Surah An-Nisa ayat 58. Fusi sigoh amr. 1. Tahdid, artinya ancaman. I'malu ma syi'tum innahu bima ta'maluna basir. Artinya, perbuatlah apa yang kamu kehendaki, sesungguhnya Dia Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Fussilat ayat 40. Perintah berbuat sesuatu yang dikehendaki tidak mengandung arti perintah wajib, tetapi ia adalah ancaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekiranya mereka itu tetap melakukan perbuatan yang dikehendaki mereka sendiri. 2. Ta'liz, artinya melemahkan, seperti firman Allah, fa'tu bisuratim min mithlihi wad'u syuhadaikum min dunillahi in kuntum shadiqin. Artinya, datanglah satu surat saja yang semisal Al-Quran itu dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Quran Surah Al-Baqarah ayat 23. Perintah Allah untuk membuat satu surat yang semisal Al-Quran kepada orang-orang yang tidak percaya bahwa Al-Quran adalah untuk memperlihatkan kelemahan mereka yang tidak sanggup menandingi ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan dengan bahasa mereka sendiri. 3. Ta'dib, artinya adab kesopanan. Sabda Rasulullah SAW, kul mimma yalaik, makanlah kamu hidangan yang dekat denganmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menjelaskan bahwa memakan makanan yang dekat dengan kita tidaklah wajib, tetapi ia hanyalah termasuk adab kesopanan saja. Memakan makanan hidangan yang jauh pun boleh saja asalkan halal. 4. Doa, artinya permohonan. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di antaranya mereka ada orang yang berdoa, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa neraka. Quran Surah Al-Baqarah ayat 201. 5. I'tibar, artinya pengambilan ibarat. Perhatikanlah buahnya
di bawah pohonnya berbuah, dan perhatikan pula lah kematangannya. Sesungguhnya pada yang demikian itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang beriman. Quran Surah Al-An'am ayat 99. Ayat di atas menunjukkan bahwa manusia agar mau mengambil ibarat tentang adanya buah dari suatu pohon agar dapat menambah keimanan tentang kekuasaan Allah, bukan hanya sekedar perintah untuk dilihat saja. Selanjutnya sigo al-nahi, yaitu sigo yang menunjukkan larangan. Wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan. Dan janganlah kamu hampiri harta anak yatim melainkan dengan cara yang baik untuk mengawal dan mengembangkannya. Quran Surah Al-An'am ayat 152. Fungsi sigoh nahi. Nahi, hukum asalnya adalah menunjukkan perintah untuk meningkatkan sesuatu yang haram, tetapi terkadang memiliki banyak variasi dalam penggunaannya, sehingga memiliki makna yang berbeda sesuai dengan korinahnya. Di antaranya adalah sebagai berikut. Haram, seperti firman Allah Ta'ala, wala taqtulun nafsal lati haramallahu illa bilhaq. Dan janganlah kamu membunuh orang yang Allah telah mengharamkan kecuali dengan benar. Quran Surah Al-An'am ayat 151. Makruh, seperti sabda Rasulullah, apabila salah seorang daripada kamu duduk untuk menunaikan hajatnya, maka janganlah ia menghadap dan membelakanginya kiblat. Hadis riwayat Ahmad. Imam Syafi'i berkata, siapa yang menguasai nahwu, dia bahkan dengan mempelajari ilmu nahwu menjadi faktor utama dalam menjadi kemurnian risalah Islam dan menjadi benteng serta filter dari pemahaman yang keliru atau menyimpang dalam memahami teks syariat. Lalu Imam Asmu'i berkata, sesungguhnya yang aku takutkan bagi para pencari ilmu jika ia tidak mengetahui ilmu nahwu, bisa jadi ia masuk dalam ancaman hadis Rasulullah SAW bahwa siapa saja yang mendustakan atas Rasulullah SAW, maka tunggulah tempat duduknya di neraka. Materi selanjutnya yang ketujuh, al-amsal fil Quran. Permisalan dalam Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran itu turun dengan 5 kandungan: halal, haram, muhkam, mutasyabihat, dan amsal. Dekati yang halal, jauhkan yang haram, dekatkan dengan yang muhkam, cukup beriman kepada yang mutasyabihat, dan ambil pelajaran berupa amsal. Contoh masal dalam Al-Quran. Permisalan. Permasalahan tentang kehidupan dunia. Orang yang gibah itu permisalannya seperti memakan daging saudaranya sendiri dalam bentuk bangkai atau mayat. Orang-orang yang menyembah selain Allah diumpamakan seperti laba-laba lemah akan sarangnya sendiri. Baik, amsal itu dibagi menjadi 3. 1. Al-amsal al-musyarohah, yaitu diungkapkan dengan kata masal, artinya terang atau gamblang. Permisalan yang ada diungkapkan dengan kata masal. 2. Al-amsal al-kaminah, yaitu permisalan yang tidak diungkapkan dalam kata masal tetapi dalam kontekstualnya sama dengan perumpamaan. 3. Al-amsal al-mursalah, yaitu bebas, tidak menggunakan kata-kata permisalan, tapi dengan kata-kata ini bisa menjadi perumpamaan permisalan untuk toleransi. Contoh, lakum dinukum waliyadin. Quran Surah Al-Kafirun ayat 6. Baik, materi selanjutnya adalah materi yang ke-8, Ijazul Quran, Muqaddimah. Rasulullah SAW menantang bangsa Arab dan keseluruhannya dalam bentuk cakupan yang luas meliputi seluruh jin dan manusia. Dalam hal ini Allah menjelaskan dalam Al-Quran, am yaquluna naftaro qul fa'tu bi'asrin suwarin mithlihi muftariyati wada'u man istata'tum min dunillahi in kuntum shadiqin. Quran Surah Hud ayat 13. Aspek kemukjizatan. 1. Aspek bahasa. 2. Aspek ilmiah. 3. Aspek tasyri, hukum. Al-Jazul Balawi,
yaitu kemukjizatan dari segi sastra atau balaghah. Al-jazul tashri, yaitu kemukjizatan dari segi persyariatan hukum pada saat penetapan hukum-hukum tersebut. Al-ijazul ilmi, yaitu kemukjizatan dari segi ilmu pengetahuan. Al-jazul al-dadadi, yaitu kemukjizatan dari segi matematis atau statistik, ilmu gaib yang ada di dalamnya. Isi kandungan Al-Quran terbebas dari kontradiksi, antisipasi terdapat perkembangan zaman, pembuktian terhadap permasalahan kontemporer yang belum dibuktikan sebelumnya. Klasifikasi mukjizat. 1. Mukjizat hissi. Nabi Muhammad alaihissalam, ketika Nabi Muhammad alaihissalam melempar tongkat yang ada di tangannya, tiba-tiba tongkat kayu tersebut berubah menjadi ular yang sangat besar dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan menelan semua ular-ular yang dibuat oleh tukang sihir yang dikumpulkan oleh Firaun. B. Nabi Isa alaihissalam, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Nabi Isa alaihissalam dapat menyembuhkan orang yang buta sejak lahir, menyembuhkan orang yang menderita sakit belang, membuat bentuk burung dari tanah liat yang kemudian hidup, menghidupkan orang yang sudah mati, mendatangkan makanan dari langit. 2. Mukjizat akliyah ma'nawiyah. Mukjizat ini dapat manusia diketahui dan difahami dengan kecerdasan akal, kemampuannya untuk membedakan apa yang difikirkan, serta dengan kecerdasan tersebut ia mampu membedakan antara yang baik dan yang buruk. Mungkin cukup sekian presentasi saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.